Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ghazali dengan NIM A11 2023 15105 dari program MBKM Bengkel Coding. Izin untuk mempresentasikan tugas proyek yang sudah saya buat selama di Bengkel Coding. Proyek saya berjudul Pengembangan Sistem Multikamera Tracking untuk Monitoring Posisi Dosen secara real-time di kawasan atau di wilayah indoor kampus. Proyek ini sebagai bentuk efisiensi ataupun juga efektivitas dalam pengelolaan ruangan, khususnya dalam mencari keberadaan dosen dalam hal ini sebagai bentuk efektivitas dari program pembelajaran. Tentunya dengan batasan-batasan yang akan dijelaskan. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem multikamera tracking untuk monitoring posisi dosen secara real-time berbasis computer vision di lingkungan kampus. Sistem ini dibangun untuk mendeteksi, melacak, dan juga mengenali identitas suatu orang atau dalam konsep ini dosen dengan menggunakan kombinasi algoritma daripada YOLO V8N untuk tracking person dan juga YOLO V8N untuk deteksi person, DeepSearch untuk tracking person, unit untuk deteksi muka, InsightFace untuk rekognisi muka, dan juga OSNet X1O untuk re-ID ataupun ekstraksi badan. Berikut adalah implementasi ataupun demo daripada pengembangan aplikasi tersebut berbasis web. Untuk langkah pertamanya, dalam demo, kita harus meran webnya dulu, karena web saya masih lokal. Belum saya deploy, soalnya masih dalam pengembangan. Dan ini adalah tampilan dari webnya. Ketika kita mengklik start kamera, maka akan ke-trigger ke kamera, API kamera. Dan ini akan muncul real-time kameranya. Kebetulan ini saya masih menggunakan single kamera, tapi kemarin sudah bisa menggunakan multi kamera, 3 kamera itu sudah bisa. Nah, ini di sini terjadi mekanisme-mekanisme terhadap modelnya. Misalkan ada tracking menggunakan DeepSearch, menghasilkan ID sementara. Nah, terus di situ juga ada uh, person detection menggunakan YOLO V8N. Lalu ada unit untuk mengklasifikasikan ataupun mendeteksi dari muka. Lalu di situ juga ada insect face digunakan untuk merekognisi muka tersebut. Lalu ada juga model re-ID yaitu OSNet untuk mempertahankan kestabilan dari bounding box-nya. Oke. Lalu selain itu juga ada logik-logik lain yang digunakan untuk mempertahankan kestabilan daripada tracking tersebut. Ada beberapa logik yang sudah saya lampirkan, termasuk anti duplikasi dan juga logik-logik lainnya. Untuk demo di aplikasinya sendiri atau di webnya sendiri, pertama, selain dashboard utama yang di sini akan menampilkan grid ataupun tampilan dari seluruh kamera, nanti di sini juga ada user database. User database itu apa? User database adalah user-user yang sudah terdaftar di sini, di sistem ini, di database ini. Kalau dalam sistem saya masih menggunakan registrasinya masih menggunakan klik tombol R di keyboard, baru nanti akan kedeteksi, lalu akan didaftarkan namanya. Namun di sini kita sudah memiliki 2 orang yang sudah saya daftarkan, yaitu nama saya sendiri dan teman saya. Di sini ketika sistem itu mendeteksi bahwa orang tersebut keidentifikasi, maka statusnya akan berubah langsung jadi indoor dan keupdate langsung. Di sini kita bisa coba untuk melakukan searching, misalkan Ilham.
Nah, di sini akan langsung mengarah kepada orang yang di-searching. Lalu, kita bisa ada fitur namanya View Monitor. Apa itu View Monitor? View Monitor adalah sebuah fitur yang saya gunakan untuk mencari secara real time orang tersebut ada di ruangan mana. Misalkan di sini lokasinya di ruang dosen. Maka kamera tersebut akan langsung mengarah ke ruang dosen. Gitu. Jadi lokasi ini atau live feed ini akan mengarah langsung secara real time ke orang tersebut. Gitu. Apa saja yang ditampilkan dalam real time ini ataupun log ini, satu adalah log awal masuk, lalu durasinya hari ini tuh berapa menit atau berapa jam, lalu durasi saat ini. Durasi saat ini adalah durasi yang saat kita masuk ke dalam frame kamera tersebut. Lalu terakhir kali terlihat itu selama kita masih ada di sini, maka terakhir kali dilihat akan muncul terus atau akan berjalan terus. Gitu. Lalu di sini juga ada total durasi. Total durasi itu apa? Total durasi itu total durasi kita selama kelihatan ataupun dilacak melalui sistem ini. Ini real time. Nah, yang ini total durasinya itu sama, cuman ini belum real time. Harus di restart lagi. Nanti coba saya perbaiki lagi. Lalu, di sini juga ada absensi juga. Jadi, nanti ketika orang tersebut kedeteksi di awal, maka akan di crop dan juga dijadikan sebagai barang bukti dalam absensi kehadiran. Selain itu, ada juga log hariannya. Di sini tuh dia ngapain dan di mana aja. Tuh. Nah, ini untuk Oke, sama saja. Cuman berhubung dia belum masuk, jadi ya offline di sini. Lalu ada log juga, lalu ada data rekap. Data rekap itu apa? Data rekap adalah data yang digunakan sehari-hari, data yang digunakan untuk statistik nantinya, untuk memperhitungkan dia total hadir itu berapa hari, total durasinya berapa hari, rata-ratanya itu berapa hari, statusnya tuh saat ini apa, indoor apa-apa. Lalu di situ juga ada filternya harian, bulanan, tahunan. Inti daripada sistem ini saya gunakan untuk melakukan tracking ataupun mencari eh, dosen tersebut ada di mana. Tapi memiliki batasan. Kalau mahasiswa itu memiliki batasan di mana dia hanya bisa melihat lokasinya saja. Dia di ruangan dosen atau tidak, seperti itu misalkan. Kalau atasan, dia bisa melihat seluruh rangkaian daripada mekanisme ini. Gitu. Nah, itu batasannya. Oke. Namun, sistem ini juga masih memiliki eh, kelemahan. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya yaitu masih kadang itu false positif. Lalu, kalau dari jauh itu masih belum terlalu akurat. Dan juga oklusinya masih lumayan. Lumayan dalam konteks ini maksudnya kalau orangnya itu banyak, maka rawan sekali terhadap oklusi. Seperti itu. Oke, sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.